untuk membuat sebuah satu video YouTube gitu ya, kira-kira berapa sih tarifnya? Lu udah berapa lama sih jadi editor? Berapa lama? Oh, kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun? Ya, Lumayan ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Tapi kayaknya lu udah kelihatan kayak udah lama banget sih jadi editor gitu. Jadi kayaknya kalau lagi syuting atau ngedit video tuh kayaknya udah enak banget gitu. Udah udah kayak merem lah gitu. Ya workflow-nya udah tahu lah. Yang penting workflow-nya ya. Yang penting basic-nya udah tahu juga. Oh gitu. Nah selama ini lu sendiri apa sama tim? Atau punya tim gitu? Selama ini sendiri, cuma kalau ada tim ada. Oh, kita tinggal panggil nih. Tergantung projectnya dulu mas. Biasanya kalau projectnya besar, ya kita butuh tim dong. Pastinya. Ya akhirnya kita panggil nih teman-teman kita. Oh, Oke. Kalau misalnya projectnya kayak project YouTube aja gitu buat bikin video nih. Misalnya kayak gue nih, Mif, bantuin dong gue bikin video gitu. Nah biasanya sendiri apa ada timnya juga? Kalau itu sendiri aja bisa. Sendiri udah beres gitu? Sendiri beres. Nggak perlu pakai tim juga. Oh gitu. Oke. Dulu kuliah di mana sih? Kuliah di Surabaya. Surabaya. Ya, Emang asli sana atau? Oh aslinya sana. Asli Surabaya. Suaranya medok kayak gini guys. Ya. Maklum orang Surabaya lah ya. Jadi medok-medoknya ada. Siap. Kuliahnya di Surabaya. Di jurusannya? Swasta lah ya. Swasta terus jurusannya Computing Technology bagian desain. Wah Jurusan pantes. desain ya. Jurusan udah desain. Ya udah desain. berarti emang udah bener, petnya tuh udah bener ya. Jadi emang udah biasa ngedit, terus ya visualisasi edit. Iya, ya kayak gitu-gitu udah pasti paham lah. Udah Kalau paham kayak ya. gitu udah pasti paham. Oke, tapi menutup kemungkinan gak sih kalau misalnya teman-teman yang enggak kuliah di bidangnya gitu ya, bukan kuliah di bidang tadi multimedia gitu, bisa nggak sih buat jadi editor gitu? Yo bisa banget lah. Bisa ya. Bisa. Temanku itu ada yang kalau cerita ya guys, temanku itu ada yang suka hobi aja, tapi tahu-tahu jadi fotografer loh. Jadi fotografer, Iya. profesional. Iya profesional. Menghasilkan dari situ berarti. Menghasilkan dari situ nah, juga. Itu. Itu jadi nggak harus jurusan multimedia gitu kan. Yang penting tergantung kemauan aja gitu, keinginan ya. Iya. Jadi ya bisa lah kalau dibelajarin gitu ya. Memang bisa, semua orang pasti bisa kok. Tapi kalau lo sendiri dulu kan kuliahnya di multimedia gitu ya. Nah selama itu lo itu belajar sendiri karena kan kalau di kuliah pasti kita cuma dapat basic-basicnya aja kan secara umum gitu ya. Nah untuk mendalami itu dulu lo belajar sendiri apa ikut training-training tambahan gitu? Enggak ada training. Belajar sendiri kok. Otodidak berarti. Otodidak. Ya sama kayak hobinya, kalau memang hobi suka pegang kamera ya udah kita foto-foto aja. Ya kayak misalnya human interest gitu, kita foto cekrek-cekrek gitu. Oh ternyata kita suka dengan foto tersebut, terus kita edit warnanya sesuai gitu. Oh oke. Jadi semuanya emang natural aja, belajar sendiri gitu ya. Iya, Terus belajar sendiri. Otodidak lah ya. Terus selama bantuin teman-teman yang mau bikin konten gitu ya, lu gearnya pakai apa aja sih? Kita mulai dari ini dulu deh, dari gear untuk gearnya foto dan videonya gitu. Gear untuk foto video. Pasti kan banyak yang nanya nih, sebenarnya apa sih kalau misalnya jadi editor tuh gearnya kayak apa? Apakah harus yang mahal-mahal, full frame lah segala macam, apa atau apa? Nah kalau lu sendiri pakainya apa selama ini? Oke, ini bukan bicara editor ya. Sebenarnya ini videographer. Betul, videographer yang sekaligus ambil video dan menyelesaikan editannya juga sampai selesai. Itu namanya videographer. Kalau editor itu lebih cenderung ke ngedit foto atau videonya aja. Editor ya. Ya, nggak terjun ke lapangan buat ngambil video tersebut. Oke. Gue juga baru tahu tuh. Jadi perbedaan antara videographer dan editor adalah di situ ya. Jadi kalau videographer itu dia dari awal dia nge-shot, bantuin nge-shot ya, sampai dia ngedit juga. Betul. Apa si videographer ini ngasih ke editor? Gitu? Ya itu tergantung sih. Beberapa orang ada yang cuman tukang nge-shoot aja, terus nanti diserahin ke editor. Ada yang seperti itu. Tapi kalau videographer itu memang bertanggung jawab sampai video itu selesai dan jadi. Oke, dari awal sampai akhir itu ya. Betul. Bisa di handle sama si videographer ini. Betul. Nah, terus selama lu jadi videographer, lu pakai gear apa aja nih selama ini? Gearnya yang aku pakai itu ya ini
nyebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sebut Ya aja udah, ini. yang dipakai itu Canon EOS 90D. Oke, itu sensornya APS-C berarti ya? Ya sensornya APS-C. Terus itu termasuk DSLR atau mirrorless, bro? DSLR. Masih DSLR Iya, ya. masih DSLR. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan berarti DSLR itu tidak bisa dijadikan gear utama ya buat seorang videographer. Kan sekarang kan pada mikir, wah, gua harus punya mirrorless nih karena sekarang zamannya udah beralih ke mirrorless. Tapi kan enggak ya. Nggak harus. Jadi nggak harus. Sekarang DSLR itu udah jadi multifungsi lah ya. Nah. Bisa buat video, bisa buat foto. Apalagi keutamanya dia foto karena oke. DSLR ya cerminnya banyak. Oke. Jadi kita kalau foto itu lebih bisa lihat itu apa namanya? Yang sesuai yang kita lihat itu cahayanya seperti itu. Jadi kita tahu. Oke, lebih akurat gitu Iya, ya, lebih maksudnya lebih akurat akurat lah karena ya, lebih ya kita melihat langsung apa yang ada di depan gitu ya, apa yang kita dapetin kayak gitu ya. Oke, terus selain kamera yang tadi Canon itu gearnya apa lagi gitu? Apakah alat-alat pendukungnya lengkap juga kayak mikrofon atau yang lainnya gitu, ada semua nggak? Ya itu pasti ada dong. Pasti ada. Terus nggak mungkin kita pakai DSLR doang nggak pakai lensa. Ya pasti pakai lensa. Oke, nah lensanya nih banyak yang nanya juga pasti nih, sebenarnya buat videographer itu lensanya kayak gimana sih gitu? Apakah harus lensa prime? Apakah lensa zoom kayak gitu? Nah itu sebaiknya nih pakainya apa gitu? Kalau lu dulu deh, lu pakainya apa? Banyak. Banyak sih pakainya. Jenisnya mau prime itu kan banyak, itu focal length-nya ada yang mulai dari jauh, dekat, terus zoom juga itu kita pakai pastinya. Tergantung dari kondisi tempat kita syuting. Tempat kita syuting dan itu juga pengaruh. Oke. Terus yang pertama lensa ya guys ya. Jadi lensa itu memang pertama saya pakai itu kit. Biasanya kita pakai kit untuk shoot video yang misalnya ruangannya nggak terlalu memadai, kita pakai itu kit aja. Yang penting sakit. Ya kita bawa lightingnya juga. Lighting itu nggak harus dari lampu aja, kita bisa pakai lampu handphone atau lampu yang apa ya, yang kecil-kecil kayak gitu disorotin ke kita, itu juga jadi nambah estetika. Jadi nah ini penting banget juga nih buat teman-teman. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang yang bilang gue baru beli lensa nih kamera beserta lensa kitnya. Lensa kit terbatas gitu, lensa kit nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kan dengan lensa kit pun kita bisa menghasilkan sebuah karya gitu ya. Betul. Jadi nggak harus beli lensa-lensa yang mahal gitu. Kalau misalnya cuman punya lensa kit ya bisa kita maksimalin gitu ya. Dan mungkin selain cahaya yang tadi mungkin kita bisa menggunakan cahaya natural ya, misalnya dari matahari cahaya natural, gitu. Dari matahari juga kalau kita shootnya di outdoor atau kita motretnya di outdoor itu juga bisa pakai cahaya matahari cahaya pastinya. matahari ya. Oke, pokoknya kita bisa memaksimalkan si lensa kit ini ya kayak gitu ya. Lensa kit. Terus itu yang pertama ya. Kalau yang kedua itu pasti prime. Prime itu selalu ada di kantong. Yang saya pakai itu 50 1,8. Lensa sejuta umat. Lensa andalan itu lensa biasanya. andalan. Semua Canon pasti pakai itu. Nah, biasanya kalau pakai lensa prime di kondisi kayak gimana, Bro? Kondisinya apakah kalau si memang user pengen kayak gimana kayak gitu. Ya kan. Terus kalau kita bikin separately backgroundnya itu sedikit ngeblur. Bokeh ya. Kalau misalnya orang bilang sekarang tuh bokeh kayak gitu ya. Oke. Ya itu diperuntukkan seperti kayak portrait gitu, lebih ke seorang. Kalau untuk bareng-bareng sih kayaknya 1,8 jarang kepake juga sih. Oke. Rata-rata 2,8, 4 itu yang dipakai. Oke, berarti ya emang di suatu kondisi kita memang butuh lensa prime itu ya. Jadi buat melengkapi lah ya. Jadi lensa untuk kit melengkapi aja. dan juga lensa prime. Dan lensa prime juga ternyata nggak mahal-mahal juga ya. Canon 50 itu berapa harganya? 1.500.000. 1.500.000 tuh guys, murah kan? 1.500.000 itu bukan lensanya f berapa tuh? F1.8. F1.8 itu pasti bokeh banget sih. Itu lebih cocok buat untuk foto produk kayak gitu. Terus kalau kita bikin kayak b-roll seperti review barang gitu ya. Nah benar-benar nih. Nah itu cocok itu karena kita bisa misahin antara background sama objeknya. Oke. Sekarang juga lagi ngetren banget sih b-roll yang epic kayak gitu kan. Jadi tahu kan? Pernah sering lihat kan? Jadi b-roll tuh yang cuman cepet-cepet gitu gerakannya, cepet lambat. Nah, itu lensanya biasanya pakai lensa prime itu apa lensa yang lain? Itu bisa pakai zoom juga bisa, pakai prime juga bisa. Tergantung juga apa ini objeknya yang nanti yang kita shoot ini objeknya apa. Mau menekankan di bagian mananya ya, kayak gitu ya. Terus
ada juga tuh lensa makro ya, lensa makro itu juga penting kalau objeknya kecil-kecil nih. Misalnya kayak aku ini ada job nih kalau wedding, biasanya kan kita harus ngambil video cincinnya itu ringnya, ya. Nah itu kita harus pakai lensa makro juga. Harus pakai lensa makro. Iya. Jadi tergantung kegunaannya lensa itu. Zoom juga bisa kok buat nge-shoot seperti itu. Siap. Terus banyak juga yang orang-orang nih pengen jadi videographer tapi terbatas sama budget kayak gitu ya. Sebenarnya di sini tuh banyak gak sih yang nyewain gitu kan, kita nggak mungkin ya beli semua lensa gitu ya kalau misalnya masih awal-awal. Kayak misalnya kita cuma punya lensa kit nih, terus kita harus beli lensa prime dan juga tadi yang lo bilang itu lensa makro gitu ya. Nah kalau misalnya kita belum punya budgetnya nih, solusinya kayak gimana tuh? Ya kita bisa sewa. Ada banyak sewa di sini ya. Di Jakarta juga banyak, di Bekasi juga ada. Biasanya berapa sih, bro? Itu kayak gitu. Sewa-sewa lensa itu kurang lebih 100 sampai 400 lah ya. 100 sampai 400 ribu. Kalau misalnya kayak contohnya tadi lah lensa 50 f1.8 itu seharinya berapa tuh biasanya? Itu 75.000. 75.000. Iya. Wah, murah banget ya guys ya. Itu 75.000 seharian. Seharian. Besoknya harus kembali. Oke. Sehari aja. Terus kayak misalnya L series nih, kalau bicara di Canon kan L series ya guys ya, itu bisa 300 ribu per hari. Lumayan murah gitu, daripada beli kan lumayan harganya. Ya kalau tergantung projectnya dulu yang dikerjain. Kalau projectnya bisa memberikan feedback buat kita sewa itu tadi, hitung-hitungannya juga bisa. Berarti ya termasuk murah. Murah ya, tergantung projectnya. Ini nilai projectnya berapa besar gitu kan? Iya, apakah benar. nutup buat sewa lensanya gitu. Tapi secara keseluruhan pasti selalu nutup sih ya, nilai project itu pasti. Ya pasti selalu nutup. Lebih better sewa daripada beli. Kan itu gitu harus ya? dihitung. Itu harus dihitung dulu. Betul. Nah kalau tadi kita ngobrolin gear-gearnya yang biasa dipakai buat shooting, kita lanjut ke buat editingnya nih. Nah ini juga banyak banget teman-teman yang nanya gitu ya. Buat ngedit video itu gitu ya, itu membutuhkan PC atau laptop yang spek minimumnya tuh kayak gimana sih gitu. Karena banyak banget yang nanya nih ke gua nih. Oh, spek minimum ya? Harus butuh apa gitu. Yang pasti butuh komputernya. Kalau itu pasti. Kalau nggak ada komputer, tapi sebenarnya nggak harus komputer. Kita pakai HP pun bisa ya. Pakai handphone pun pakai mobile pun bisa. Cuman kalau lu nih sekarang sebagai videographer profesional yang memang sudah menghasilkan dari hobi lu ini gitu ya. Lu pakai apa nih sekarang? Gak profesional banget sih sebenarnya ya. Kalau profesional itu kan bisa menghasilkan dari. Iya benar sih. Nah berarti sudah bisa dibilang sebagai profesional dong. Iya betul. Benar. Nah kalau komputer PC yang menurutku ini sesuai dengan kriteria editor buat ngedit, buat edit foto video, itu ya biasanya ya tergantung sama budget kalian juga sih. Kalau mau ngerakit PC ya pastinya minimum paling 7 juta kita keluar untuk PC. 7 juta ya. Itu PC ya, bukan laptop PC ya. Untuk merakit sebuah PC gitu ya. Untuk merakit sebuah PC. Itu 7 juta 7 itu juta. Udah kayaknya speknya udah cukup kok untuk edit video, edit foto. Nah, banyak juga yang bilang bingung gitu ya. Misalnya udah punya budget 7 juta nih. Dia harus mementingkan dulu dari CPU-nya atau VGA-nya gitu ya, atau RAM-nya nih, yang mana yang duluan nih harus didahuluin gitu ya, digedein gitu. Kalau CPU sama VGA itu nggak boleh ya, satu VGA-nya bagus terus CPU-nya yang rendah speknya, itu nggak bisa, nanti nggak balance. Jadi harus sama. Kalau memang dua-duanya rendah ya kita belinya VGA-nya ya rendah. CPU rendah, GPU juga rendah. Jadi nggak bisa balance tuh ya. Jadi misalnya CPU-nya yang biasa-biasa aja, tapi Vega-nya kita yang high end gitu. Iya, nggak balance nanti gitu ya. Jadi kurang maksimal. Jadi misalnya juga. i3 nih, Core i3 kita pakainya gambaran ini contoh aja ya guys. Jadi pakai CPU-nya Core i3, GPU-nya itu pakai 1060 atau 1050, itu udah sesuai, cocok. Berapa giga tuh biasanya Vega-nya? Vega-nya biasanya 2 giga. 2 giga udah cukup buat render cukup. Ya, buat video-video YouTube render. Lah ya, cukup ya. Cukup banget itu ya. Kan sekarang kan udah bau-bau RTX ya kan. Kalau GTX itu 1660 lah ya. Paling minim kalau buat editor. Berarti
kalau misalnya spek minimumnya itu minimal core-nya i3 gitu ya. Minimal core i3, terus juga VGA-nya minimal 2 GB gitu ya. Dan juga VGA-nya jangan onboard gitu ya. Jadi harus yang udah Radeon atau ya udah Radeon. Itu kalau laptop. Oke. Ya kan kalau laptop kan biasanya. Tapi kan kalau di PC juga pun di mainboardnya itu kan suka ada onboard graphic kan biasanya. Oh ya ada juga. Cuman kita harus tetap harus beli. Tetap harus ada eksternal GPU. Tetap beli eksternal ya. Karena itu penting sih kalau buat render teman-teman. Oke, jadi itu ya CPU sama VGA itu yang penting ya. Kalau RAM-nya minimal berapa tuh? Kalau RAM 8 GB lah. 8 GB udah cukup ya. Jadi nggak perlu sampai 16 atau 32 ya. Ya 16 boleh. Itu disarankan. Disarankan ya. 16. Tapi kalau misalnya teman-teman yang baru mau mulai nih, minimal segitu dulu ya. 8 GB. Oke, jadi minimum kalau misalnya kita bisa summary gitu ya, CPU-nya Core i3. Terus VGA-nya 2 GB ya. Eksternal ya, bisa Radeon, bisa Nvidia ya. Bebas apa aja, yang penting eksternal jangan pakai onboard ya. Iya, jangan pakai onboard. Jangan pakai onboard. Terus memorinya itu 8 GB minimal ya. Minimum 8 GB. Minimum 8 GB kayak gitu guys. Nah, terus kalau software editingnya itu lo pakai apa selama ini? Kan sekarang banyak nih, ada yang pakai Premiere Pro lah, terus ada juga yang pakai DaVinci Resolve. Nah, lo sendiri menganut yang mana nih? Kalau aku sih anak Adobe ya, jadi ya suka sama Premiere Pro. Premiere Pro ya, oke. Karena kalau dibuat multitasking nih antar, misalnya aku kan juga sering pakai After Effects tuh. Jadi Premiere Pro, After Effects itu enak nyambungnya, nge-linknya. Oke. Terus kalau kita mau edit audio, tinggal ke Audition. Ke Audition, jadi udah saling terintegrasi gitu ya? Iya, saling terintegrasi satu sama lain. Itu lebih mempermudah workflow kerja kita kok. Oke. Terus juga banyak yang nanya juga nih gitu, gue udah punya PC-nya nih, gue udah punya kamera gitu, tapi gue masih terbatas sama buat ngeditnya gitu. Nah, sebenarnya gampang apa susah sih ngedit di Premiere Pro itu? Gampang, tinggal cut aja. Gampang ya? Iya, kayak ini podcast ini kan tinggal cut aja kan, head to head lo satu sama lain. Ya, tinggal cut aja. Oke, gitu. Jadi sebenarnya gampang lah ya, kalau misalnya mau ada keinginan buat belajar gampang banget pasti. Kalau kan? ada keinginan untuk belajar pasti bisa lah ya. Pasti bisa kok. Gampang kok belajarnya. Banyak di YouTube juga, tinggal cek-cek aja. Oke, tapi kalau misalnya lu nih sebagai videographer profesional dalam membuat sebuah konten YouTube gitu ya, nah editingnya tuh sebatas apa gitu? Karena kan kalau misalnya kita berbicara tentang editing di sebuah video itu lumayan kompleks gitu ya. Dari kita motong, ngasih transisi, terus ngasih color grading dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya konten itu hanya untuk konsumsi di YouTube, nah sebatas apa sih editingnya? Kalau di YouTube sih, ya memang cut to cut itu udah pasti lah. Wajib penting lah gitu ya, wajib minimum ya cut minimum to cut. Cut to cut. Kita paham tuh apa yang harus dipakai. Oh, scene ini perlu dipakai atau enggak gitu. Kita harus cut to cut. Terus yang kedua, belajarlah color grading. Color grading. Ya, color grading sedikit-sedikit ubah tone warnanya sehingga biar enak, biar orang lihat itu juga enak gitu loh ngelihatnya. Terus yang utama pasti cahaya kan. Cahaya ya. Ya semua kembali ke cahaya juga. Itu kayak brightness, contrast, exposure gitu ya, shadow highlight. Oke. Dan itu semuanya ada di Premiere Pro gitu. Ada semua. Oke. Iya. Jadi ini ngeditnya nggak harus di Premiere Pro aja sih. Di KineMaster juga ada. KineMaster. Oh, KineMaster itu kalau nggak salah ada di handphone juga ya? Di handphone. Sekarang mah anak-anak bikin video sinematik juga bisa di handphone. Bisa pakai handphone. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum punya PC atau belum punya laptop, itu bisa kita edit melalui HP kita gitu ya. Bisa. Tinggal download aja KineMaster ya. Jadi di KineMaster itu memang sudah ada fitur-fitur yang kayak di Premiere Pro. Betul. Oke. Terus kalau misalnya bikin sebuah video gitu kan, pasti kan kalau nggak ada musiknya nggak seru nih kan. Nah, pasti tambah musik kan. Iya, benar. Salah satu elemen dalam video itu musik. Nah, kalau lu downloadnya musiknya dari mana? Nah, musik itu downloadnya di Epidemic Sound sih. Itu gratis apa berbayar? Karena kan banyak yang nggak tahu nih gitu kan, main comot-comot aja gitu, ternyata kena copyright gitu kan. Iya itu. Nah, kalau yang Epidemic Sound ini bukan promoin ya, bukan endorse ya. Itu bayar. Itu bayarnya sekali per music atau per bulan? Per bulan. Jadi continuous kita bayar. Oke. Berapa sih dan itu? Kalau karena
seorang freelance ya, karena seorang freelance itu $49 $49 per bulan. Iya. Berarti kalau misalnya kita rupiahin sekitar ya di atas 500.000 ya? Ya di atas 500.000 lah ya. Oke. Karena itu kan proyeknya, karena video itu dibuat untuk orang lain gitu, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu $12. Oh beda ya, ada Ya, pembagiannya gitu ya? personal. Oke. Personal. Oke. Tapi kalau misalnya misalnya seorang content creator gitu ya, sendiri dia single factor gitu ya, dia syuting, editing, kasih musik pakai yang personal itu bisa? Ya bisa. Bisa. Tadi Iya, berapa? bisa. $12. $12. $12. Dan itu $12 apa 15 ya? Pokoknya segitulah. Oh, berarti beda ya kalau misalnya seorang freelance, seorang videographer bikinin video buat orang, kasih musik buat orang, itu lain lagi. Iya, lain lagi. $49 tadi. Lagi izinnya, license-nya juga lain lagi. Ini kalau bicara license ya, soalnya kan musik kan sangat sensitif kalau di YouTube ya, dunia per YouTubean. Jadi pengaruh adanya kayak ini tadi Epidemic Sound, karena dia memberikan license ketika kita pakai musiknya itu otomatis nggak copyright. Oh gitu. Tapi juga ada lagi nih guys, kalian bisa cari itu di YouTube NCS. Mungkin Mas Imam juga sering pakai lah ya NCS. No copyright sound. No copyright sound. Okay. Nah itu alternatif kalian ya. bisa ya alternatifnya ibaratnya itu free, kalian bisa pakai. Cuman kalian juga harus baca deskripsinya. Kadang mereka minta untuk diselipin link di deskripsi kalian. Okay. Kalau jadi di YouTube loh ya. Nggak main langsung tinggal ambil aja pakai gitu, upload. Jangan ya. Jadi baca dulu term and conditionnya gitu ya. Benar. Karena beberapa nggak semuanya gratis. Ada beberapa yang royalti juga. Jadi minta tips dari kalian untuk pakai musiknya itu tadi. Oke. Tapi gue agak bingung deh yang tadi ternyata license-nya beda ya antara personal dan juga seorang videographer freelancer. Oh iya beda. Nah, tapi mereka bacanya dari mana sih, bro? Kan mereka juga nggak tahu ini musik kita pakai sendiri atau kita pakein buat orang lain gitu. Ngebacanya dari mana tuh? Jadi ketika kita bikin ya di platform Epidemic Sound ini kita bikin kan, kita register dengan email kita sendiri kan. Email kita sendiri itu terdaftar YouTube atau enggak. Oke. Itu dibaca sama dia. Oke. Jadi kalau musik itu ternyata nggak dipakai di YouTube kita, itu akan kebaca sebagai license yang tadi ya? Iya. Oke. Oh, nggak ada YouTube. Oh, yang didaftarin bukan di YouTube ini, karena nanti di situ kita harus isi tuh YouTube-nya kita apa. Oh, sesuai dengan email ini. Oh, ternyata di luar dari itu. Makanya kita minta link dari kliennya, terus kita bersihin tuh dari copyright. Kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus sekarang lu megang proyeknya di mana aja, bro? Lu banyak nih kayak ini. Di mana aja? Udah palu gada soalnya. Palu gada. Apa lu mau gue ada gitu kan? Gue bisa sih, bukan ada. Ya proyeknya sih banyak. Untuk saat ini ya alhamdulillah banyak ya. Terus lebih fokus ke otomotif. Tapi bukan berarti project wedding nggak bisa juga. Bisa juga ya. Tapi kalau di YouTube ini paling banyak dari otomotif iya, gitu ya. dari paling banyak otomotif. Gitu. Tapi kok lu bisa ke otomotif gitu? Emang awalnya lu suka sama otomotif gitu? Apa ya karena gimana hobi tuh? juga. Hobinya motret ya kan, hobinya suka main motor, akhirnya kenalnya sama teman-teman kayak gitu di lingkungannya. Oh, oke. Awalnya dari komunitas gitu ya. Dari komunitas. Oke. Terus nyoba bikin video, oh kok mereka suka gitu kan. Akhirnya gimana kalau kita lanjutin aja deh, siapa tahu ini jadi sebuah peluang jasa gitu. Oke, kalau misalnya gue tanya nih, udah berapa nih jumlah channel yang dibantu sama lo nih buat bikin video gitu? Kita nggak ngitung jumlah video yang telah dibuat ya, maksudnya yang pernah pakai jasa lo gitu ya di channel YouTube itu berapa banyak? Satu sini. Gue juga termasuk ya. Satu sini. Terus ada 5 deh. 5, sekitar 5 ya? 5 channel YouTube. Wow, ya. lumayan itu yang gitu. pakai jasaku ya. Nah, iya kan kalau kita bikin konten itu kan kita butuh waktunya lumayan tuh, dari kita buat syutingnya, terus ngeditnya. Nah, misalnya nih 5 itu berbarengan gitu. Berbarengan bikin project semua, minta tolong syutingnya, minta tolong editing, dan harus segera dinaikin ke YouTube. Nah, lu bagi waktunya gimana? Ya kita bagi kan ada beberapa klien itu juga bisa
Mungkin ya itu paling tersusah sih, itu paling tersusah bagi waktu kayak gitu. Biasanya kita ngasih saran nih di lain hari, kita yang ngasih advice di lain hari bisa shoot gitu. Karena kita sedang ada project sama yang ini. Ya kita pinter-pinter aja bagi waktunya aja. Kalau seorang videographer itu. Tapi kan biasanya itu seorang content creator yang nyambi ya. Jadi sebenarnya dia udah punya pekerjaan nih, tapi dia nyambi sebagai content creator. Bener. Nah, biasanya dia punya waktu tuh cuman di hari Sabtu dan Minggu gitu. Ya kita harus Sabtu dan Minggu gitu. Berarti kita harus bagi dia ke itu, utamain yang dia dulu. Dia dulu ya. Jadi tapi pernah nggak dalam satu hari itu lu datengin beberapa channel buat syuting gitu? Pernah. Berapa Jadi banyak? aku atur jadwalnya, yang ini pagi, yang satu lagi sore. Itu bisa kita aturnya seperti itu. Nah, itu syuting ya. Nah, buat ngeditnya gimana nih? Apa begadang-gadang sampai pagi gitu apa? Oh, nggak sampai begadang pagi. Jadi edit itu paling waktu yang dibutuhkan sih paling kurang lebih 1 sampai 3 hari aja. 1 sampai 3 hari. Ya, jadi kita pintar-pintar bagi aja. Kalau keinginan kliennya inginnya besok, ya kita kerjain dulu yang maunya besok. Oke, jadi kita atur lah ya, yang mana prioritas dulu, yang mana mau buru-buru gitu ya. Betul. Sama yang mana yang mau santai gitu ya. Oke. Kayak gitu. Jadi kita prioritasin dulu nih yang maunya. Oh, aku maunya besok ya Mas. Ya kita harus selesaiin juga pada saat itu. Dan yang lain kita bisa kondisikan dengan ya komunikasikan sama chat. Oh ya, hari Rabu kita jadinya Selasa, 2 hari setelahnya itu shoot. Nah, sekarang kan lagi ada COVID ya, pandemi gitu. Kalau lu sebagai videographer yang videographer profesional gitu ya, ada efeknya nggak sih? Efeknya ada pastinya. Kalau biasanya kita nge-shoot wedding itu dalam sebulan bisa 4 sampai 5 kali. Sebulan 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Nah, di masa pandemi ini cuma 2. Kadang 1 doang. Itu pengaruh banget sih. Pengaruh gitu. banget ya. Tapi kalau buat liputan seperti YouTube, kayak gitu sih masih jalan sih. Masih jalan ya? Kalau yang kayak gitu masih jalan. Masih normal kah? Normal. Masih normal masih ya? normal sih. Walaupun beberapa orang mungkin masih ngerasa takut. Ntar dulu deh, ntar dulu deh. Gitu. Nggak Okay. bikin video dulu deh. Gitu. Kan takutnya bawa orang dari luar ya. Betul. Kan kita orang luar ya. Bukan orang luar negeri ya. Orang dalam negeri. Orang biasa di luar maksudnya. Iya, biasa di luar, makanya mereka takut gitu. Oke, tapi kita nggak pakai masker gini nggak apa-apa ta. Nah, tapi kan kita udah ada ini nih. Udah ada sekat. Iya, ada sekat ya. Oke. Jadi insya Allah aman nih teman-teman. Iya, nanti mic-nya disemprot juga sama disinfektan kok, aman. Ya, selesai digunakan kita semprot nih semuanya sama disinfektan. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir nih mungkin ya. Ini pertanyaan yang mungkin paling banyak banget ditanya sama teman-teman semua gitu ya. Khususnya lagi pengen bikin YouTube tapi nggak bisa ngedit, nggak punya gear, ya dia lagi nyari jasa, dia buat nyari jasa editor. Mungkin bukan jasa editor, jasa videographer yang tadi lo bilang gitu ya, dari sekaligus syutingin sama editing gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah satu video YouTube gitu ya, kira-kira berapa sih tarifnya? Lo masang tarif berapa, bro? Gitu. Ya kalau buat hobi-hobi aja ya, ini semoga yang lain nggak marah kalau aku ngomongin harga ya. Mulai dari aku biasanya start from itu 200 ribu bro? Iya, murah loh. Gile, murah banget cuy. Iya, paling habis ini aku di DM, wah lu ngancurin harga lu. Tapi 200 ribu itu udah mencakup apa aja bro, gitu. Kita syutingin pakai alat kita. Syutingin? Iya, kita shoot. Terus kita edit juga. Edit juga, sampai siap selesai. Upload gitu ya? Iya, tinggal upload aja. Murah banget teman-teman. Jadi start from ya 200 ribu itu udah dibantuin syuting, gearnya dari lu semua. Iya. Dan dibantu edit. Betul. Sampai siap upload. Iya, itu ada revisinya sekali. Murah banget guys. Jadi wah teman-teman pasti terbantu banget nih. Karena banyak banget tuh yang tadi gue bilang gitu. Banyak pengen bikin channel YouTube tapi dia terbentur dengan gear dan juga kemampuan dia buat ngedit. Iya betul. Gitu. Jadi ini orang-orang ini, teman-teman kita ini nggak perlu lagi buat nyiapin macam-macam, ya gitu ya. Iya. Jadi cukup nyiapin konten aja gitu ya. Siapin aja kontennya, apa yang perlu dibahas, kita bantu. Oke nih, kalau teman-teman tertarik gitu ya, langsung aja follow atau tanya-tanya langsung ke Instagramnya si Miftah ini, langsung aja di sini nih guys ya.
follow aja Nah, atau bisa di situ tanya-tanya tuh. di sini nih. Nah, di situ tuh. Ya kan di situ. Oke. Itu tak garis bawain ya, mulai dari 200.000. Jadi tergantung dari kebutuhannya juga teman-teman. Kalau semisalnya nge-shootnya kita harus seharian penuh ya kalian harus pikirkan waktu kalian juga. Jadi dengan angka 200.000 ya nggak cukup kalau kita seharian penuh kita nge-shoot. Kan biasanya nge-shoot untuk YouTube sendiri itu kan kurang lebih 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam, oke. Ya, kita udah bikin B-rollnya dan lain-lain. Itu udah menurutku sih cukup ya. Dengan editan yang nggak terlalu berat, ya, yang ringan. Terus yang dibutuhkan biasanya rendernya itu 1080. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau permintaan kliennya oh aku maunya 4K. Biasanya kan ada nih mas, ya 4K. Ya udah kita naikin rate-nya aja harganya sesuai yang dia inginkan. Oh aku maunya besok selesai. Ya udah kita naikin. Itu beda lagi. Iya, semakin cepat editannya, naikin aja tarifnya rate-nya. beda. Iya, tarifnya beda. Oke, nah itu jadi teman-teman benar-benar tergantung sama keinginan user ya. Iya, keinginan user. Oke. Ya apa? Terus misalnya kalian itu bikin YouTube untuk ya kayak aku ini saat ini otomotif. Kalian ini bikin YouTube, terus klien kalian itu adalah seorang pedagang atau usaha, ya rate-nya jangan dikasih segitu, kalian bisa naikin, naikin rate-nya itu dilihat dari berapa jumlah karyawan si klienmu itu, bisa dilihat dari situ usahanya apa, misalnya pedagang custom motor misalnya, terus modifikasi motor itu kalian bisa lihat dari situ patokan rate-nya. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Dan mungkin yang tadi lo bilang 200.000 itu hanya berlaku untuk konten buat YouTube aja gitu ya. Iya, kalau misalnya konten kayak semacam company profile atau wedding, cinematic itu lain lagi pasti kan. Lain lagi. Punya rate sendiri kayak gitu ya. Kalau udah berbau wedding itu biasanya minimum 1 juta. Minimum 1 juta ya. Oke. Minimum 1 juta. Itu udah foto dan video ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau wedding gitu ya atau private juga bisa. Ya juga bisa juga. Wah, kalau private langsung wedding atau langsung aja ada kontak nih si Mas Miftah ini. Yang penting jadi nikah ya. Jangan sampai nggak jadi nikah. Nggak bisa sekalian cariin pasangan ya, Bro. Oh, jangan. Kalau suruh cari pasangan nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oke, dan mungkin 200.000 itu sampai video ini dibuat ya mungkin ya. Mungkin setelah video ini dibuat terus diupload, nah mulai tinggi permintaannya. Mungkin dari situ juga bisa naik ya. Iya, dari situ juga bisa naik. Kita bicara rate itu 200.000 itu nggak pasti. Nggak pasti. Jadi kalau suatu saat channel ini berkembang, ya kita harus bisa naikin rate juga. Betul. Dan yang klien kita ini juga harus kita kasih kode sebenarnya biar bisa naikin rate kita. Gitu. Tapi buat gue jangan dinaikin ya, Bro. Siap. Oke. Terus terakhir nih sebelum kita closing, gue pengen tanya ke lo nih sebagai videographer profesional yang udah 2 tahun menghasilkan dari karya-karya video lo gitu ya. Dan di luar sana masih banyak banget teman-teman yang pengen juga ngikutin kayak lo gitu ya sebagai videographer dan sekaligus juga editor. Nah, ada nggak pesan buat teman-teman semua nih yang pengen jadi seorang videographer profesional? Oh, pesannya ya udah tak WA ya. Maksudnya pesan pesannya apa semangat gitu apa ya motivasi lah motivasi buat teman-teman semua nih. Yang pertama itu mulai aja dulu. Okay. Misalnya kalian kepingin jadi YouTuber itu juga susah sih sebenarnya. Nggak gampang. Tahu-tahu terima duit dari AdSense enggak. Ada prosesnya juga. Betul. Ada langkah-langkahnya. Kalau pesan dari aku nih, ya memang mulai aja dulu, terus nggak melulu lihat alat-alatnya. Oke, itu yang penting. Alat-alatnya nggak usah mikirin itu deh. Kalau ada handphone ya kita gunain handphone. Kalau ada lampu rumah kita gunain lampu rumah aja. Kita nyalain, terus kita bahas nih konten yang akan kita bahas. Oke, berarti kita bisa maksimalin dulu aja gear yang kita punya saat ini gitu ya. Kita harus beli apa-apa dulu gitu ya. Jadi manfaatin aja. Atau juga pakai HP sekarang udah bisa buat nge-record ya. Dan juga mic-nya juga bagus kan? Udah ada HP ini mic-nya juga udah bagus. Jadi ya kalau misalnya kalian punya budget lebih baru beli mic eksternal. Tapi kalau misalnya budgetnya masih terbatas, awal cukup pakai HP udah bisa. Bener, ya. HP aja udah juga bisa. Terus ini aku sedikit cerita ya. Kalau beberapa klienku juga bahkan aku masih menggunakan handphone untuk nge-shoot ke dia.
Oke, oke. Jadi otomotif nih, dia minta nge-shoot ke riding. Sedangkan kita single videographer ya, kita sendirian, nggak ada kru gitu. Itu pakai handphone. Pakai HP ya? Iya, pakai handphone. Iya, sekarang kamera-kamera HP juga udah bagus-bagus ya. bagus juga, Resolusinya gitu. minimal udah Full HD rata-rata ya, Benar. 1080p ya. Benar. Oke. Ya itu sih. Ya, Yang penting mulai aja dulu. mulai aja dulu. Bukan Oke. Tokopedia ya, maaf. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat kalian yang mau jadi editor, mulai aja dulu manfaatin gear kalian, alat kalian masing-masing yang sekarang yang kalian punya nih. Jadi nggak usah melulu mikirin harus beli alat editingnya Alat-alat yang apa, bagus, kameranya ya. apa. Jadi ya coba aja bikin dulu dari alat yang sekarang yang kalian Yang punya. ada. Oke, thank you Mif udah sharing hari ini. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Oke kalau gitu sekian guys obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Imam Nirwan Saya Miftah Maulana. dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Ciao.